apa yang dihasilkan kajian teman-teman ITB itu memang benar ya. Mhm. Karena jika sumber gempa megatrust di selatan Banten dan Selat Sunda itu rilis 8,7, maka tidak saja kawasan Banten, Jawa Barat, Selat Sunda, Lampung, bahkan sampai Bengkulu itu terjadi tsunami yang signifikan. Dan dampaknya tsunami ini akan menjalar memasuki Selat Sunda, kemudian masuk ke Laut Jawa. Dan itu bisa menimbulkan dampak tsunami di pantai Jakarta ya. Dan tidak Mhm. hanya ITB saja yang melaksanakan pemodelian, kita di BMKG juga sudah melakukan itu dan kita sudah terbitkan dalam sebuah majalah dan hitungan kita agak berbeda sedikit dan kita lebih rendah. Karena kalau kita menghasilkan tinggi tsunami itu 0,5 meter ya, sekitar itu. Dan namun ini patut kita waspadai kalau saat terjadi tsunami itu terjadi pasang purnama, maka tingginya Baik. lebih dari itu. Dan ini yang perlu kita waspadai. Namun kalau kawan di ITB tampaknya lebih dari itu Mas hasilnya. Dan perbedaan ini wajar karena kita memiliki data yang agak berbeda dari data yang kita olah Mas. Mhm. Baik, wilayah selatan Jawa juga dikatakan ini menjadi lokasi yang patut diwaspadai atas ancaman tsunami. Ini apa yang menyebabkan hal ini Pak Daryono? Apakah karena wilayah selatan Jawa termasuk wilayah yang rawan gempa besar begitu? Iya, jadi kalau Mhm. kita melihat fakta kegempaan di selatan Jawa ya, itu ada beberapa hal. Pertama, di sana terdapat sumber gempa megatrustnya yang memiliki magnitudo tertarget mencapai 8,7. Ini tentu saja gempa yang dahsyat ya. Dan ini yang pertama, yaitu sumber gempa itu ada di sana dan sumber gempa potensial. Kemudian yang kedua, eh, Baik. dalam catatan sejarah di sana sudah terjadi gempa signifikan, gempa kuat itu lebih dari 14 kali dan dengan kekuatan 7 ya, 7 sampai 7, 8, 9. Dan sejarah tsunami itu sudah terjadi 8 kali Selatan Jawa. Ini membuktikan bahwa Mhm. ancaman itu memang nyata, Mas. Baik. Baik, kemudian kalau kita melihat potensi gempa dan juga tsunami megatrust ini, Pak Daryono, ini wilayah-wilayah Jawa kan memang dikatakan menjadi wilayah yang paling Ya, akan terdampak begitu. Wilayah mana ini, ya, Pak, secara detail yang dapat ya. disebutkan begitu yang akan paling terdampak dari peristiwa ini apabila terjadi? Iya, kalau memang Mhm. gempa yang rilis itu mencapai 8,7 Mas, itu sudah kita modelkan apakah itu pusatnya di Jawa Timur, selatan Jawa, Yogyakarta, atau selatan Jawa Barat, atau selatan Banten, Selat Sunda. Itu hampir seluruh selatan Jawa itu terlanda Mas. Apalagi Mhm. daerah-daerah yang pantainya itu konturnya itu landai Mas, dan itu akan mengalami tinggi tsunami yang signifikan. Beberapa tempat bahkan ada yang di atas 20 meter. Nah, tempat-tempat yang pantainya itu terjal berupa tebing. Nah, ini agak 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 aman ya karena memang Mhm. tsunami tidak akan merangsek ke daratan cukup jauh. Tapi kalau daerah-daerah pantai yang datar topografinya itu akan berisiko cukup signifikan, Mas. Bisa sampai di atas 20 meter tsunami tersebut. Mhm. Baik, ini berarti untuk lebih menegaskan begitu ya Pak Daryono, karena kan di daerah selatan Jawa itu pantai-pantainya terjal begitu dan sangat rawan gempa begitu. Apakah Benar sudah ada sekali. warning, early warning system atau mungkin ada alat-alat yang bisa kemudian memantau begitu terkait dengan gempa yang akan terjadi ini di wilayah sana atau langkah mitigasi yang dilakukan? Iya, dalam Mhm. hal ini BMKG akan memonitor akses gempa dan kita sudah memasang sensor gempa itu dengan sangat rapat di Pulau Jawa. Bahkan Jawa ini adalah tempat yang paling banyak sensor gempanya. Ini untuk menjadikan info gempa itu Mhm. tadi tsunami bisa kurang dari 5 menit. Nah, di samping itu kita juga memiliki sirine yang kita tempatkan di daerah pesisir rawan tsunami dan itu sudah kita pasang. Kita juga menempatkan peralatan warning receiver system new generation yang kita tempatkan di berbagai stakeholder
seperti BPBD, kemudian TNI, Mhm. Polri, kemudian juga SAR, itu ditempatkan agar warning itu bisa diterima masyarakat dengan cepat ya. Selain itu juga Mhm. kita jika tsunami itu ancamannya eh, siaga dan awas, itu kita merekomendasikan untuk diaktifasi siren tsunami agar masyarakat segera menjauh dari pantai dan siren tsunami kita bisa bekerja efektif untuk menyelamatkan masyarakat. Namun demikian, kita juga Mhm. melakukan edukasi yang namanya evakuasi mandiri, Mas. Baik. Saat terjadi gempa kuat, masyarakat pesisir dihimbau untuk menjauh dari laut. Begitu, Mas. Mhm. Baik, kita mendengarkan beberapa waktu lalu Pak Daryono, bahwa sudah disebar begitu alat-alat pendeteksi tsunami begitu di beberapa wilayah di pesisir Pulau Jawa atau di sekitar Pulau Jawa, tapi banyak yang terindikasi rusak dan juga bahkan ada yang hilang begitu. Ini langkah-langkah, tegas yang dilakukan dari BMKG ini apa saja Pak? Ini supaya tentunya bisa memitigasi, risiko-risiko daripada Ya, bencana alam yang akan terjadi. ya. Terkait dengan alat itu adalah alat untuk konfirmasi tsunami. Kalau yang ada di Mhm. pantai itu TideGate namanya, dan itu Mhm. dioperasikan dan dikelola oleh Badan Informasi Geospasial. Tapi kalau yang berada di tengah laut, itu Tsunami Buoy, itu dikelola oleh Badan Pengkajian Penerapan Teknologi atau BPPT, dan itu cerita lama yang banyak rusak itu. Tapi saat ini BPPT sudah mendeploy baru peralatan buoy yang di tengah laut untuk mendeteksi tsunami secara lebih cepat, dan kita ada 6 buoy yang dioperasikan di Selat Sunda, Selatan Jawa sampai Selatan Jawa Timur. Itu saat ini beroperasi dengan baik, Mas, dan sudah kita pastikan masuk ke BMKG untuk menjadi kelengkapan sarana Indonesia Tsunami Early Warning System.